Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Baik rekan-rekan sekalian, saya kali ini take malam hari sambil nungguin ngantuk lumayan. Bisa sharing-sharing pengalaman mengatasi permasalahan pembelajaran dengan rekan-rekan semua. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat ya. Baik rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang satu kebiasaan yang mungkin ini menjadi kebiasaan yang banyak sekali dilakukan oleh siswa-siswi kita. Bahkan mungkin kita dulu selama masih menjadi siswa setidaknya pernah 1 atau 2 kali melakukan hal ini. This is not something good of course. Ini sama sekali nggak bagus ya. Itu cheating habit, kebiasaan mencontek atau berlaku curang. Nah gitu ya. Jadi malu sendiri saya, tapi it's okay. Hal ini memang banyak terjadi di kalangan siswa. Dan bagaimanapun sebagai seorang pendidik kita harus bisa setidaknya mengurangi kebiasaan buruk yang satu ini. Baik, rekan-rekan sekalian, pastilah terlintas ya di dalam pikiran kita itu mengapa sih mereka mencontek. Karena memang di beberapa negara termasuk di Indonesia, bahkan saya pernah nonton satu video itu di India ya, sampai orang tuanya itu bela-belain ngasihin contekan supaya anaknya itu lulus ujian kayak masuk university gitu ya. Sungguh sangat terlalu gitu ya kalau kata Bang Haji Roma. Jadi ini rekan-rekan sekalian, di beberapa negara termasuk di Indonesia itu kebiasaan mencontek ini ternyata sudah dihilangkan karena banyak orang yang hanya ingin tampak pintar loh ya, bukan benar-benar pintar gitu. Hanya sekedar ingin terlihat pintar oleh orang lain walaupun sebenarnya mereka itu tidak benar-benar ingin jadi orang yang pinter gitu dan aslinya itu males buat belajar. Harusnya ya just be yourself, tapi diri yang mana dulu nih? Harusnya diri yang terbaik yang ditunjukinnya, bukan hanya ingin tampang, ingin terlihat doang pinter gitu, padahal zong sebenarnya. Baik nih, saya sedikit bahas hasil penelitian yang berjudul ini Cheating in Academic Institutions, A Decade of Research, yang dilakukan oleh peneliti dari Pennsylvania State University pada tahun 2016 yang menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pelajar yang menyontek dari tahun ke tahun. Menyontek atau plagiarisme tidak hanya dilakukan oleh anak dengan tingkat kecerdasan yang biasa-biasa saja, tapi juga oleh mereka yang pintar dan aktif dalam kegiatan sekolahnya tuh kan. Ternyata bukan hanya yang memang nggak bisa atau nggak ngerti pelajaran atau nggak mau belajar, tapi ternyata yang mereka yang sudah belajar juga yang mungkin dianggap sudah pintar ternyata masih aja ada yang nyontek ya. Baik, nah masalahnya itu ya ini yang saya alami juga sama di kelas itu, ternyata banyak siswa yang ketika ulangan atau ujian itu menyontek ke catatan kecilnya atau nyontek ke lembar jawaban temannya atau diskusi dengan teman-temannya atau apalagi sohib-sohibnya itu dengan kode-kode tertentu. Jadi mereka nganggap kalau gotong royong saat ujian itu adalah suatu hal yang lumrah gitu ya. Kalau yang nggak ngasih contekan dianggapnya dasar loh gitu, egois loh, kayak gitulah. Sebetulnya akar masalahnya apa sih? Dari beberapa sumber yang saya baca dan dari pengalaman saya sendiri, saya menyimpulkan bahwa akar masalahnya itu beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Kenapa sih siswa itu jadi suka nyontek gitu? Pertama itu karena takut dimarahi orang tua ya, karena ada tipe orang tua yang kalau nilai anaknya turun itu bisa marah-marah atau diomel-omelin lah kayak gitu anaknya itu. Kemudian yang keduanya itu karena malu sama temen. Siswa yang jenis ini tuh biasanya takut jadi bahan bulian kalau nilai ujiannya kecil. Malu gitu, nanti diketawain sama teman-teman, diejek-ejekin lah dan sebagainya kayak gitulah ya. Kemudian akar masalah yang ketiga nih alasannya adalah cuma buat bangga-banggaan. Jadi kalau nilainya bagus bisa apa ya?
bisa show off gitu ke teman-temannya, gue nilai ulangannya keren loh, kayak gitu-gitulah. Udah mah nyontek gitu. Ya adalah anak yang semacam itu. Dan yang berikutnya itu karena kurangnya rasa percaya diri gitu, tidak percaya diri. Sebenarnya siswa jenis ini seperti yang diungkapkan tadi di penelitian itu, ternyata ada juga karakter anak yang sebenarnya punya kemampuan pemahaman materinya itu udah bagus, tapi karena dia nggak pede, dia itu bawa contekan gitu karena takut salah. Padahal dia itu udah belajar, udah mencoba memahami, udah bertanya, tapi karena takut hasilnya nggak sempurna, ya mereka itu akhirnya bawa contekan gitu. Atau nyontek kerjaan temen yang lain, siapa tahu temen yang lain lebih bagus jawabannya, kayak gitulah. Ya, selanjutnya, oh sorry, ini solusi yang sudah saya coba ini di beberapa kelas. Ini yang pertama, ketika mau ulangan atau ujian itu jauhkan siswa itu dari handphone atau gadget, buku catatan atau benda apapun yang bisa dijadikan sarana buat curang nih saat ujian. Misalnya suruh dikumpulin di depan kelas atau suruh disimpan di atas meja, tapi jaraknya maksudnya benar-benar kelihatan lah sama kita. Kalau dia pakai itu kita bisa lihat dia curang atau enggak. Tapi biasanya saya minta anak itu untuk mengumpulkan HP-nya itu di meja guru kayak gitu. Selanjutnya nih, kita juga harus mengawasi mereka dengan ketat saat ujian. Nah, jadi jangan sampai nih ketika anak-anak kita, siswa-siswi kita lagi ulangan, kita sibuk main handphone. Aduh, jangan deh. Kitanya kitanya ngasih instruksi ke anak buat jangan pakai handphone kalau bukan untuk belajar, tapi ketika ujian kitanya sendiri malah yang asik main handphone, itu nggak bagus banget. Atau sibuk dengan kegiatan lainnya dan kita nggak fokus dengan kondisi dan situasi yang terjadi di kelas gitu ya. Misalkan mereka bisa sembunyi-sembunyi dan sebagainya, nyelipin contekan di kaos kaki misalnya. Nah, itu jangan sampai kita kehilangan fokus terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya itu, ini yang paling penting juga. Setiap pembelajaran, saya itu biasanya meyakinkan pada siswa bahwa saya sebagai guru itu menghargai hasil belajar mereka, berapapun itu skornya, berapapun nilai yang mereka dapatkan, selama mereka itu berlaku jujur, tidak curang saat ujian, benar-benar sekemampuan mereka yang mereka keluarkan itu. Kemudian yang terakhirnya nih, bagi yang melanggar saya biasanya memberikan punishment, tapi ya hukumannya yang bersifat edukatif gitu, yang tidak membuli secara mental dan sebagainya, tapi memang mendidik mereka untuk menjadi orang yang lebih baik kayak gitu. Nah, oke. Hasilnya nih ya, memang nih saya bold di pojok kanan, ternyata memang hasil belajar siswa itu hasil ulangannya yang memang nggak terlalu baik, hanya sekitar 30%-an lah yang lulus dari, ini salah satu contoh aja ya, dari satu kelas itu dari 25 siswa itu hanya 30%-an yang lulus standar KKM, itu yang lainnya under that score, under the standard score gitu. Tapi it's okay. For me it doesn't matter. Buat saya nggak terlalu masalah daripada mereka nilainya bagus-bagus tapi cuma nyontek. Kan percuma juga. Mereka itu sebenarnya nggak paham dong. Tapi hanya tadi cuma ingin nampak pinter doang gitu. Tapi nggak paham materi yang disampaikan guru itu apa gitu. Nah, waktu itu saya pernah melakukan ujian di satu kelas dan dari 25 siswa itu ternyata nih ada 2 orang siswa yang nyontek. Masih aja ya. Padahal em, apa ya yang saya kecewa banget itu, yang sehari-harinya kedua anak ini itu bagus loh. Bagus hasil tes lisannya, kemudian sering aktif bertanya ketika di kelas. Tapi ya itu, ini kasusnya adalah kasus yang keempat. Dua anak ini anak yang pinter sebenarnya di antara rekan-rekan yang lain, siswa-siswa yang lain gitu. Tapi mereka itu nggak pede, takut salah, takut nilainya jadi turun, takut ya gitu deh, nggak bisa mempertahankan nilai yang bagus seperti ujian sebelumnya, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya mereka mencontek yang 2 orang anak ini, dan akhirnya saya
pura-pura aja ya, nggak panggil waktu itu lagi ulangan, nggak, saya biarkan aja dulu, saya biarkan. Tapi di awal saya sudah kasih tahu, kalau ada yang mencontek, kalau ada yang tidak jujur, konsekuensinya adalah akan mengerjakan tugas tambahan, harus siap gitu. Dan memang apa ya, saya nggak nyangka banget, tapi ya sudah gitu, akhirnya waktu itu saya tidak umumkan di depan kelas, enggak, karena saya berprinsip saya tidak mau mempermalukan mereka, walaupun sebetulnya harus ada pelajaran juga ya, bahwa nih kalau ada anak yang mencontek, siswa yang mencontek akan ada punishment-nya gitu. Tapi ya itu, saya masih menghargai mereka. Kemudian akhirnya saya minta kumpulkan semua hasil jawaban mereka pada saat waktunya habis, dan pada jam berikutnya di pelajaran selanjutnya itu di jeda ya, saya minta waktu ke guru yang berikutnya itu untuk memanggil sebentar kedua siswa tersebut gitu. Kemudian saya beri arahan, saya konfirmasi dan mereka jujur bahwa iya Bu, maaf saya nyontek kayak gitu. Dan saya bilang, sungguh Ibu kecewa loh sama ini, tapi ya it's alright. Kalian harus berani berbuat, berani tanggung jawab juga gitu. Akhirnya saya berikan punishment ke mereka, ya itu harus menerjemahkan seluruh soal dan pilihan jawabannya. Dan ya saya sampaikan jangan sampai terulang lagi seperti ini. Kalau enggak, tugasnya bisa ditambahkan dan nilai kalian bisa dikurangi kayak gitu. Dan saya yakinkan pada mereka, kalian itu pintar, kalian itu anak yang dapat ibu banggakan. Kenapa kalian harus mencontek? Kenapa kalian nggak percaya sama kemampuan diri sendiri? Itu yang saya yakinkan. Please, kalian itu bisa jadi hebat dengan cara yang jujur, bukan dengan cara yang curang seperti itu. Kata saya sampaikan seperti itu. Dan akhirnya ya pada ujian berikutnya, walaupun nilainya nggak terlalu bagus, saya bangga karena mereka tidak nyontek lagi gitu. Oke, dan saya yakinkan ini saya tandai warna merah, jujur itu tetap lebih bermartabat, walaupun hasilnya kurang memuaskan. Ya tetap saya push juga ke mereka supaya tetap rajin belajar, rajin diskusi, dan sebagainya. Gitu. Oke, this is the last slide. Intinya don't worry, honesty will take you to a better life. Itu aja ya. Jadi jangan cemas selama kita berbuat jujur, walaupun mungkin tidak mujur pada waktu yang dekat, tapi insya Allah itu akan membawa kebaikan, membuat diri kita jadi orang yang lebih baik. Thank you everyone. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.